Hai semuanya, selamat hari Minggu, selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Puji Tuhan, walaupun dalam masa pandemi, kita bisa merayakan Natal Yesus Kristus walaupun hanya di rumah. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Dan adik-adik yang di rumah, Kak undang semua bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Kita menyanyi bersama-sama, Gita Sorga Bergema. Adik-adik yang di rumah, saat ini orang mau berdoa. Jadi semua, sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami merayakan Natal dan penuh sukacita dalam hati kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan juga cerita Alkitab. Kiranya Tuhan mau berkati Kak Elsie yang sebentar akan menceritakan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan berikan dia hikmat agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang di rumah yang akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan mereka juga hikmat, kepintaran agar mereka dapat mengerti maksud Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan semua saat ini torang memuji Tuhan lagi, torang menyanyi sama-sama karena cinta. Bukan di istana, hanya kan
Nah, adik-adik, sekarang torang mau baca Alkitab. Semuanya buka Alkitab dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mari torang baca sama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, sekarang mari orang saksikan sama-sama video cerita Alkitab berikut ini. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tanggal 25 Desember baru-baru ini, orang kote dah rayakan apa? Nah, betul, orang dah rayakan Natal Yesus Kristus. Nah, hal apa kote yang mesti orang ingat waktu orang rayakan Natal?
yang mesti torang ingat yaitu kasih karunia Tuhan lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus for kasih selamat torang semua. Nah, itu sama dengan yang torang sama-sama pelajari di minggu yang lalu, bahwa karena kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan di video yang tadi yang torang baru-baru itu mengisahkan tentang bagaimana para gembala dijumpai oleh para malaikat dan mendengar tentang kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus di kandang domba. Berita kelahiran Juru Selamat kita bukan berita yang harus disembunyikan. Oleh karena itu, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitahukan kepada para gembala supaya para gembala ini menjadi saksi dan dorang boleh kasih tahu kepada orang-orang lain tentang kabar baik kelahiran Sang Juru Selamat seperti yang diberitahukan oleh para malaikat dan yang juga sudah dorang semua saksikan. Nah, adik-adik, berita itu juga yang torang semua ketahui. Jadi tidak ada yang disembunyikan dari torang. Tuhan mau torang semua mengetahui bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita lewat satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sama dengan yang torang so baca sama-sama di pembacaan tadi di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Torang baca lagi sama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi berita keselamatan yang diberitakan oleh para malaikat hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, para gembala percaya dengan berita tersebut dan dorang memuliakan Tuhan seperti para malaikat yang memuliakan Tuhan. Dan juga torang semua yang sekarang torang so dengar tentang berita kelahiran Tuhan Yesus dan torang merayakannya juga setiap tahun. Torang juga harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa saat torang percaya pada Tuhan Yesus, maka torang beroleh keselamatan. Karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya torang dapat diselamatkan. Hanya dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka torang semua memperoleh keselamatan dari hukuman dosa dan boleh mau sama-sama dengan Tuhan di sorga dalam kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, saat ini torang masih dalam suasana merayakan Natal Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari torang semua lebih lagi memuliakan Tuhan dalam torang hidup. Nah, apa dang yang torang mesti baking for memuliakan Tuhan? Yang torang mesti lakukan yaitu kasih kuat orang iman percaya dengan torang rajin bersekutu dengan Tuhan, mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi saat seperti ini, saat orang tidak bisa dengan bebas untuk kesana kemari, keluar rumah, mari torang ambil waktu khusus for beribadah pada Tuhan setiap hari. Nah, torang mesti rajin membaca Alkitab, selalu berdoa, dan setiap hari melakukan kehendak Tuhan. Dan torang menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya torang lebih kenal pribadi Tuhan Sang Penyelamat torang. Nah, adik-adik ingat baik-baik bahwa merayakan Natal Yesus Kristus adalah tentang merayakan kasih Tuhan yang luar biasa for torang. Tuhan lahir ke dunia karena kasihnya yang besar for adik-adik dan for semua orang. Kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi torang semua, selalu sama-sama dengan torang semua, dan membuat setiap adik-adik lebih mengenal Tuhan. Tuhan Yesus berkati torang semua. Immanuel. Amin. Dan sekarang torang mau hafal ayat Alkitab yang terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Mari torang buka sama-sama. Roma 6 ayat 23. Torang baca, habis itu torang hafal sama-sama nih. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Nah, sekarang mari torang hafal sama-sama Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Roma 6 ayat 23. Tadi torang so dengar cerita Alkitab dan saat ini torang mau memuji Tuhan lagi. Dan semuanya torang menyanyi sama-sama Christmas Isn't Christmas. Semuanya saat ini torang mau berdoa penutup. Semuanya kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sehingga pada saat ini kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu lagi. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk Kak Elsie yang telah menceritakan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan mau berkati dia dalam tugas dan pelayanannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu, terutama untuk guru-guru sekolah minggu yang saat ini sedang merasakan sakit. Kiranya Tuhan mau jamah mereka, Tuhan mau sembuhkan mereka agar mereka dapat beraktivitas seperti semula lagi. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang bertugas setiap minggunya. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, berikan selalu kesehatan dan kekuatan dan jauhkan dari sakit penyakit sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah di rumah. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, Tuhan mau jaga mereka, berikan kesehatan dan kekuatan, begitu juga dengan orang tua mereka. Kiranya Tuhan mau jaga dan lindungi selalu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan saat ini torang mau menyanyi lagu penutup. Kak undang semuanya bangkit berdiri, torang menyanyi sama-sama Natal di Hidupku. Nah
Demikian torang ibadah sekolah minggu hari ini. Dan adik-adik yang di rumah, yang tidak lupa tutup pesan-pesan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, baca Alkitab, jangan lupa berdoa, dan selalu dengar-dengaran orang tua. Dan selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.